Halo guys, David di sini dan ini adalah Lenovo Legion 7i, laptop gaming terbaik dari Lenovo. Jauh lebih bagus daripada Legion 5 yang kemarin udah kita review duluan. Kalau Legion 5 kemarin kan isi reviewnya memang positif banget, karena performanya solid buat harga belasan jutanya. Dan yang masih saya ingat sampai sekarang tuh sistem coolingnya. Saya belum nemuin laptop lain yang coolingnya bisa sedingin Legion 5. Cuma ya, sebagus apapun laptop gaming kelas menengah tetap nggak bakal bisa nyanyiin laptop yang levelnya udah high-end punya, yang harganya bisa 30 juta ke atas, udah berbeda kasta istilahnya. Makanya Lenovo ngeluarin Legion 7i ini kan, buat menuhin selera sultan-sultan yang matanya sakit kalau ngeliat settingan yang nggak rata kanan. Spek-speknya udah dinaikin semua dah, mulai dari prosesornya dia pakai Intel generasi ke-10 i7-10875H. GPU-nya pakai Nvidia RTX 2070 Super Max Q, RAM-nya 32GB DDR4, dan storage-nya pakai NVMe PCIe SSD 1TB. Harganya 35,999 juta. Buat Anda yang pengen lebih ngirit, ada juga sih varian Legion 7i yang harganya itu 29,999 juta, itu selisih 6 juta. Prosesornya tetap sama, Intel Core i7-10875H, dan SSD-nya juga sama-sama 1TB. Bedanya ada di GPU-nya yang pakai Nvidia RTX 2060, sama kapasitas RAM-nya jadi 16GB. Kalau buat desain dan lain-lain, semuanya sama. Bahkan bisa dibilang desain dari Legion 7i ini nggak kelihatan jauh beda juga sih dari Legion 5. Dari bahannya aja yang beda. Bagian kerangka yang Legion 7i ini udah pakai bahan aluminium, jadi rasanya lebih solid. Tapi kalau dilihat sekilas saja kelihatannya sama lah. Ya, saya nggak bakal protes sih, karena desain yang kelihatan simple dan bersih kayak gini memang udah khas Legion, dan dari awal saya udah suka kok. Dia nggak kelihatan pengen tampil edgy atau sok gaming gitu. Polosan aja, dengan sedikit branding Lenovo di bagian kanan bawah, dan tulisan Legion di kiri atasnya. Desain kayak gini memang bakal lebih enak di mata kebanyakan orang. Nggak mencolok, bakal lebih cocok buat berbagai situasi. Tapi buat Anda gamer-gamer yang memang pengen pamer karena tanggung udah keluarin duit banyak, jadi orang harus tahu kalau Anda tuh kaya, Legion 7i ini juga bisa kok dipamerin. Bentar, ini kita tinggal setting sini dan yep, di sebelah sini udah kelihatan ya. Di sini bagian bintangnya yang ada dalam huruf O-nya nih punya RGB. Ini sesuatu yang nggak ada di Legion 5. Gak cukup, kekecilan. Tuh, di bagian exhaust belakangnya juga ada dikasih RGB. Masih kurang, di depan bawahnya juga ada satu garis tipis yang bisa keluarin lampu warna-warni. Dan kalau hidup Anda masih pengen lebih berwarna lagi, nih pandangin tuh keyboardnya yang RGB juga. Lenovo ini sekalinya ngasih nggak tanggung-tanggung ya. Legion 7i juga udah kompatibel sama Corsair iQ, software yang bisa kita pakai buat nge-custom sistem RGB yang ada di laptop ini. Modenya banyak banget dan tiap key bisa kita set manual juga kalau niat. Silakan pesta dah. Kalau saya sih mode favoritnya tetap yang statik atau yang polosan aja ya. Jadi ini yang satu warna aja, karena ya, walaupun saya dikasih yang fleksibel yang RGB-nya bisa diutak-atik, tapi ujung-ujungnya saya biasanya set ke mode yang super simple aja, biar bisa lebih fokus sama gamenya. Laptop gaming itu memang yang paling penting frame rate sih. Nah, kalau Legion 7i ini gimana? Kenceng nggak tuh? Selama saya pakai sih kenceng ya, kombinasi prosesor Intel Core i7-10875H-nya dengan 8 core 16 thread, dan GPU Nvidia RTX 2070 Super Max Q-nya udah bisa jalanin semua game yang biasanya saya mainin dengan mulus banget di settingan rata kanan. Nggak perlu mikir lah, kayak contohnya main Borderlands 3. Game ini paling berat yang saya mainin. Di settingan yang paling tinggi, BTS, ini bisa konsisten dapetin 70-80an FPS, walaupun saya udah mainin selama sejam lebih. Suhunya juga buat saya tetap nyaman sih, karena sistem cooling Legion Cold Front yang pakai vapor chambernya ini bisa bikin suhu di sekitar tombol WASD-nya nggak pernah lebih dari 40 derajat. Suhu palm rest-nya juga bisa tetap dijaga biar tetap adem. Bagian yang panas itu biasanya ada di tombol sekitar sini sih, ada di tombol H, J, K, L, B, N, M gini yang biasanya nggak sering disentuh itu. Biasanya dia bisa sampai 50 derajat. Sebenarnya saya udah agak ngeri sih kalau laptop ini suhunya bakal nggak optimal. Soalnya reviewer luar negeri dapetin kesan yang kayak gitu, kurang optimal buat Legion 7i yang varian RTX 2080 Super. Cuma mungkin yang 2070 Super ini beda ya, karena makin tinggi performa GPU atau CPU, panas yang dihasilin bakal tambah tinggi juga, jadi tantangannya beda. Ya entahlah, mungkin standar mereka beda soal panas dingin, tapi kalau buat saya pribadi sih Legion 7i yang versi 2070 Super ini nggak bisa dibilang panas. Ya bisa Anda nilai sendiri dari
video yang thermal tadi. Pas saya pakai buat main game AAA lain kayak Shadow of the Tomb Raider juga sama sih, suhunya mirip-mirip, dan di settingan highest frame rate yang didapat ada di angka 80-90an fps. Kalau main One Piece Pirates Warrior 4 mah nggak usah ditanya lagi sih, ini udah pasti mentok di 60 fps dengan suhu yang stabil, nggak ada masalah. Ini game yang lumayan enteng soalnya. Dan kalau main CSGO frame rate-nya malah tumpah-tumpah, minimal ada di angka 150. Lebih sering 170-200an fps rata kanan. Easy lah, layar 144Hz di Legend 7i ini kepake banget lah pokoknya. Oh ya, dari tadi kita belum bahas soal layarnya ya, padahal bagian ini juga jadi salah satu andalan si Legend 7i. Soalnya respon time di layar ini cuma 3 millisecond with overdrive. Udah support G-Sync juga biar tampilan di game itu nggak pakai sobek alias steering. Color game mode-nya udah 100% Adobe RGB, jadi warna yang ditampilin udah akurat banget. Kecerahan maksimalnya 500 nits dan udah ada sertifikasi VESA HDR 400 juga, biar bagian gelap terang di layar bisa lebih luas lagi cakupannya. Luas layarnya ini sendiri 15,6 inci dengan resolusi Full HD. Panelnya IPS. Jadi selain buat ngegame nih laptop juga kalau misalnya mau dipakai buat ngedit foto atau video atau istilahnya itu ngebikin konten lah, itu juga bisa banget. Laptop gaming zaman sekarang memang kalau bisa ya dijadiin alat buat kerja lah. Sayang kalau speknya yang kenceng tuh cuma dipakai buat ngegame doang. Kalau bisa hasilin duit sampai balik modal pasti lebih seru malah bisa upgrade kali, beli dua mungkin. Bahkan yang kerjanya cuma ngetik doang nih laptop juga cocok sih. Sistem terus track keyboardnya punya layout full size yang ada numpadnya, jadi kerasa lengkap. Dan feel ngetiknya juga enak. Gak masalah ngetik lama-lama di laptop ini. Yang penting jangan sering dibawa bolak-balik kantor aja. Jalan kaki. Kalau naik mobil mah bebas ya. Nanti kakinya gempor, soalnya berat nih laptop sekitar 2,2 kilo. Dan kalau tambah charger bisa sampai 3 kilo. Lumayan tuh. Ya minimal ukurannya yang gede ini bener-bener bisa dioptimalin Lenovo lah. Ruangnya nggak kebuang sia-sia. Kelihatan dari jumlah port yang bisa kita temuin di sisi-sisinya. Ini lumayan banyak. Kalau bagian depannya tadi kan udah ada garis RGB tuh. Kalau di kanannya kita bisa nemuin satu USB 3.1 yang always on. Terus di sebelah kiri ada headphone jack dan 2 port USB Type-C. Dan salah satunya udah dukung Thunderbolt 3. Jarang-jarang ada yang kayak gini. Dan di bagian belakang ada port HDMI, 2 kali USB 3.1 Gen 2, port Ethernet, Kensington Lock, dan port DC-in yang ngedukung teknologi rapid charge yang bisa ngisi baterai sampai 50% dalam waktu setengah jam. Oh ya, hampir lupa, di bagian webcamnya ini juga udah dukung fitur TrueBlock Privacy Shutter buat nutupin webcamnya secara fisik. Ciri khas laptop-laptop Lenovo lah. Kesimpulannya, Lenovo Legion 7i. Ekspektasi saya lumayan tinggi karena laptop ini kan statusnya terbaik dari Lenovo dan ada reputasi bagus juga yang udah dibangun dari Legion 5. Realitanya ekspektasi saya tadi bisa dipenuhin dengan baik sih. Ciri khas Legion yang punya desain simple dan bersih bisa tetap kita temuin di sini. Dan ada bumbu RGB juga kalau misalnya mau dipakai heboh. Itu silakan lah, kalau nggak juga oke. Spek-speknya juga bisa lah dijejerin sama laptop-laptop gaming saingan, udah setara banget. Performa yang dikasih juga jelas udah level atas punya. Bikin penggunanya nggak usah mikir lagi. Tinggal ya pentokin aja settingan ke kanan dan tinggal main aja. Mau dipakai buat kerjaan juga nggak usah mikir lagi, apalagi pas kita beli laptop ini juga ada dapetin Microsoft Office Home and Student 2019 yang harganya itu kalau dibeli 1,799 juta, terus ada ADP juga, Accidental Damage Protection, dan ada Premium Care selama 2 tahun juga. Jadi memang tinggal pakai doang sih, portnya juga lengkap, keyboardnya full size. Saya nggak kebayang kayak mau ngomongin apa ya, mau ngomongin mending laptop ini kayak ya coba laptop nih gini kayak nggak kepikiran gitu pas nge-review ini. Jadi ya harga yang kita bayar udah sesuai lah sama apa yang kita dapat. Demikian sedikit cerita gadgetin soal Lenovo Legion 7i. Kenapa sedikit? Karena kalau banyak itu udah jatahnya jagat review. Pasti ada review juga. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, mungkin 30 menit lebih ya. Ya ini.